Kreatif di sini memunculkan begini. Media ini dibangun oleh orang-orang yang memang sen kreativitasnya harus tinggi. Ya salah satu sih sebenarnya. Apalagi sekarang ya media dengan website itu, wartawan tuh terkadang penampilannya beda dengan pekerja yang lain. Meskipun ada yang pakai seragam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info 1, channel yang membahas tentang berita-berita terkini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar media sebagai industri kreatif. Nah, kita akan membahas seputar topik tersebut. Saya tidak sendiri di sini, sudah hadir di depan saya Bang Udex yang membangun website Info 1 ini. Jadi kita sudah bertanya kepada orang yang tepat. Nah, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Senang nih ketemu lagi sama Bang Adi. Nah, senang lagi kita akan membahas lagi, ngobrol-ngobrol lagi santai seputar tadi industri media sebagai industri kreatif. Nah, kalau membahas tentang media dan kreatif, itu adalah salah satu hal yang memang harus dipertanyakan. Kreatifnya media tuh di mana sih, Bang? Kreatif di sini memunculkan begini. Media ini dibangun oleh orang-orang yang memang sen kreativitasnya harus tinggi. Ya salah satu sih sebenarnya. Apalagi sekarang ya media dengan website itu udah jelas websitenya itu bagian dari industri kreatif. Ada banyak sebenarnya ya. Industri kreatif itu ada kuliner, kemudian ada desain, kemudian ada fashion, ya termasuk media ini. Itu bagian dari industri kreatif. Industri kreatif juga. Media ini nggak sama dengan sekedar kita kerja di pabrik. Itu nggak sama. Bikin kue ini seperti ini. Kalau kuenya saja itu mungkin di industri kreatif, tapi menjadi makanan yang diproduksi massal itu sudah bukan industri kreatif lagi. Nah, yang ini khusus media ini setiap edisinya beda-beda dan memang seorang konten kreator, nanti kalau kita berbicara media sebagai pers ya, itu ada wartawan di situ. Itu tuntutan kreativitasnya tinggi. Konten kreator, wartawan, termasuk pemilik medianya itu dituntut untuk berbeda dengan yang lainnya. Nah, media ini ada unsur membuat desain, kemudian ada unsur melibatkan literasi, termasuk membuat artikel. Ini industri kreatif. Industri kreatif juga ya. Nah, tadi kan membahas tentang media dan wartawan, dan ada kata kreatif di situ. Nah, gimana sih Bang jadi seseorang yang wartawan dan kreatif berbeda sama yang lain gitu? Oh jelas itu ya. Kan lihat aja, wartawan itu terkadang penampilannya beda dengan pekerja yang lain. Meskipun ada yang pakai seragam ya. Kadang waktunya aja susah ditebak, apalagi sekarang ya. Sekarang kan nggak harus berita itu masuk dari jam 7, jam 5 selesai gitu. Sekarang 24 jam. 24 jam itu kan. 24 jam wartawan tuh bekerja. Apalagi dengan media online ini, website seperti info1.co ini kan melibatkan waktu 24 jam tanpa henti itu. Jadi nggak cukup ya udah pokoknya jam 5 tutup. Kalau di zaman koran dulu orang siang nyari berita, malam itu datang ke komputer, jam sekian cetak. Besok pagi dibaca. Sekarang mau jam berapapun ada sekarang. Nah, disitulah dituntut kreatif, menarik ya. Belum lagi nanti dari website ini akan didistribusikan ke channel-channel seperti channel yang kita bangun ini, atau ke medsos, atau ke platform chatting seperti WhatsApp atau Facebook Messenger. Kemudian ada IG juga, ada media chattingnya juga. Jadi disinilah tidak cukup satu desain saja. Satu desain ya. Nah, sebagai industri kreatif, kita melibatkan orang-orang kreatif memang. Tidak cukup melibatkan wartawan saja. Tidak cukup melibatkan konten kreator saja. Media itu harus benar-benar disiapkan. Di situ ada, kalau yang berbasis website ada programmernya, ada pembuat websitenya. Dia tidak hanya membangun seperti kita bangun, menyatu-nyatukan barang A, B, C. Ada rumusnya begitu, enggak. Di sini dituntut bersaing. Dituntut bersaing antara website yang satu dengan website yang lain, sehingga siapa yang paling kreatif dialah yang paling mudah untuk dioperasikan medianya. Nah, selain website, majalah itu masih ada. Di komunitas-komunitas tertentu belum beralih ke platform semacam website.
Majalah itu masih ada, yang dicetak masih ada. Bahkan di meja-meja itu saya banyak sekali masih menemukan diprediksi majalah ini akan punah gitu. Tidak, tetap ada pembacanya saat ini. Memang ada sih yang berubah menjadi digital juga ada ya. Kita punya e-book, bahkan punya e-paper dan segala macam. Itu pilihan, tapi tidak semua media bisa masuk ke smartphone yang seperti ini. Ya. Kita punya peralatan yang namanya tablet, itu masih bisa digunakan. Sehingga yang dicetak itu dengan yang di tablet masih mirip-mirip. Bedanya bisa di zoom. Ini melibatkan banyak orang nih, sampai programmer ada di situ. Ya. Memang sih sebagian ada yang sudah dalam bentuk aplikasi. Itu juga membangunnya kreatif juga. Dan memang ya Pak, yang paling ditekankan adalah kreativitas tadi, kerjasama tim juga yang memang menciptakan perbedaan dengan yang lain. Karena memang perbedaan itu adalah yang paling menguatkan dan menciptakan sorotan daripada media-media lainnya Bang ya. Betul. Nah, terakhir lah Bang. Tadi kan membahas tentang media sebagai industri kreatif, tapi secara kita lihat bahwa wartawan ini, tadi kan disinggung juga tentang wartawan. Wartawan ini dilihat dari jam kerjanya yang tidak, ya kelihatannya nggak teratur, kemudian mereka juga tidak berseragam, bahkan hari Minggu juga bisa mereka kerja. Itu tanggapannya Bang? Merah malah kerja. Iya, merah juga malah kerja. Nah itu tergantung segmen ya. Wartawannya itu mungkin wartawan pemerintah, wartawan yang mensupport kegiatan pemerintah, ya dia mengikuti. Tapi ada wartawan yang memang meliput pariwisata yang bekerjanya dari Jumat, Sabtu, Minggu. Orang lain liburan dia kerja gitu. Ya. Kemudian ada yang event-event, misalnya ada wartawan event atau konten kreator di event-event, ya jelas pada saat orang liburan dia bekerja. Sehingga waktu itu sudah persepsi masing-masing ya. Untuk yang biasa mungkin weekday itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Untuk yang orang-orang kreatif mungkin dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu diambil juga tanggal Senin, Selasa tidak bekerja dia. Ya, betul. Itu mindset yang harus ada di orang-orang kreatif. Iya. Selesai itu orang lain bekerja, dia libur, tidur malah. Tapi yang satunya pada saat orang liburan dia dituntut bekerja. Dan itu banyak loh yang seperti itu, tidak hanya pada bisnis media, dan ini harus disadari oleh industri-industri kreatif yang sektor lain. Contoh laundry misalnya. Laundry itu memang jasa ya. Tapi kalau dia berpikir kreatif, marketingnya ada di situ, kemudian layanan jasanya ada unsur-unsur promosi di situ, melibatkan kreativitas juga. Dia kuliner, kalau dia sekedar memberikan jasa menyediakan makan siang gitu, mungkin cara bekerjanya seperti orang pada biasanya. Tetapi ketika dia melibatkan destinasi tertentu, ada unsur pariwisata, makanannya mungkin makanan tradisional, tetapi harus disajikan menjadi makanan yang lebih diminati dibanding makanan lain. Disitulah media masuk di situ. Menawarkan jasa promosinya. Nih, ketemu dengan kuliner. Sehingga media ini mempertemukan beberapa industri kreatif. Nah, begitu seputar industri media sebagai industri kreatif, sangat inspirasi sekali. Banyak yang bisa ilmu diambil, bukan hanya untuk saya, untuk penonton sekalipun, dan untuk media-media yang lain juga. Ini bisa menjadi salah satu bentuk bahwa media itu bisa menjadi industri kreatif yang paling terpenting adalah menciptakan bagaimana inovasi berbeda dari yang lain. Terima kasih Bang Odex atas segala penyampaiannya. Ini sangat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.